Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bagi Guna. Di video kali ini menjelaskan asal-usul perayaan Tahun Baru. Banyak yang belum tahu asal-usul perayaan Tahun Baru. Mari kita simak video ini, asal-usul perayaan Tahun Baru. Tahun Baru adalah hari permulaan tahun di mana dilakukan suatu budaya merayakan berakhirnya masa satu tahun dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya. Tahun Baru Indonesia jatuh pada tanggal 1 Januari seperti negara-negara lainnya di dunia, karena Indonesia mengadopsi kalender Gregorian yang berasal dari kepausan pada tahun 1582. Sebelumnya negara Inggris dan koloni Amerika lanjut masih merayakan tahun baru pada tanggal equinox musim semi di bulan Maret. Namun barulah pada tahun 1752 Inggris dan koloni-koloninya akhirnya mengadopsi kalender Gregorian. Kalender ini telah menjadi acuan internasional untuk perjanjian, kesepakatan, kontrak perusahaan, dan dokumen hukum lainnya. Sejarah Tahun Baru. Perayaan Tahun Baru awalnya muncul di Timur Tengah 2000 silam Masehi. Penduduk Mesopotamia merayakan pergantian Tahun Baru saat matahari tepat berada di atas Khatulistiwa, atau tepatnya 20 Maret. Hingga kini para bangsa Persia masih merayakan Tahun Baru pada tanggal 20, 21, atau 22 Maret yang disebut Nowruz. Hal ini menandakan dimulainya musim semi. Nowruz adalah tradisi 3000 tahun yang unik dan tradisi festival tertua di dunia. Negara-negara yang merayakan Nowruz diantaranya yaitu Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Pakistan, Turki, dan Uzbekistan. Negara Cina merayakan tahun barunya dimulai saat matahari terbenam di bulan baru dalam tanda Aquarius, akhir Januari atau awal Februari. Menurut kalender Ibrani, tahun baru didasarkan pada tanggal 12 bulan lunar (13 dalam tahun-tahun tertentu) dari 29 atau 30 hari. Hari Tahun Baru Yahudi atau Rosh Hashanah dapat jatuh kapan saja dari 6 September hingga 5 Oktober dalam kalender Gregorian. Dalam kalender Islam, lebih banyak digunakan didasarkan pada 12 bulan lunar yang terdiri dari 29 atau 30 hari. Dengan demikian bahwa hari Tahun Baru Islam secara bertahap mundur melalui kalender Gregorian yang lebih panjang. Berbeda lagi dengan umat Hindu, Tahun Baru Hindu dimulai pada hari setelah bulan baru pertama atau setelah equinox musim semi. Untuk penanggalan Masehi, Tahun Baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 silam Masehi. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma, dia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 silam Masehi. Dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, Mesir, yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Mesir kuno. Satu tahun dalam penanggalan baru itu dihitung sebanyak 365 seperempat hari, dan Caesar menambah 67 hari pada tahun 45 silam Masehi, sehingga tahun 46 silam Masehi dimulai pada 1 Januari. Nama Januari diambil dari nama dewa dalam mitologi Romawi, yaitu Dewa Janus, yang memiliki dua wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang. Penduduk Romawi meyakini bahwa Dewa Janus adalah dewa permulaan sekaligus dewa penjaga pintu masuk. Caesar juga memerintahkan agar setiap 4 tahun satu dari ditambahkan kepada bulan Februari.
yang secara teoritis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Tak lama sebelum Caesar terbunuh pada tahun 44 Silam Masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya yaitu Julius atau Juli. Kemudian nama bulan Sictilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar, Kaisar Agustus, menjadi bulan Agustus. Tahun Masehi baru dihitung dan ditetapkan sejak kelahiran Isa Al-Masih dari Nazaret yang mulai diadopsi di Eropa Barat pada sekitar abad ke-8. Sejak itulah setiap tanggal 31 Desember malam akan dilakukan malam pergantian tahun baru dengan segala perayaan yang dilakukan negara-negara di seluruh belahan dunia. Tahun baru biasanya ditandai dengan upacara atau sesuatu kegiatan yang melambangkan membuang tahun lama dan bersukacita menyambut tahun baru. Ada banyak perayaan unik yang dilakukan oleh setiap negara di seluruh belahan dunia, antara lain pertama, lempar bunga putih ke laut. Perayaan tahun baru dengan cara melempar bunga berwarna putih ke laut ini dilakukan oleh penduduk di negara Brazil. Kedua, pecah piring. Perayaan tahun baru dengan memecahkan piring dilakukan oleh penduduk di Eropa, yaitu tepatnya di Denmark. Ketiga, pakai celana dalam merah. Tradisi ini cukup unik. Di negara Italia, merayakan tahun baru dengan memakai celana dalam merah pada malam pergantian tahun yang dianggap membawa keberuntungan, khususnya dalam hal percintaan. Yang keempat, pukul lonceng. Tradisi unik di Jepang merayakan tahun baru dengan cara memukul atau membunyikan lonceng selama 108 kali. Yang kelima, perayaan Natal. Perayaan malam tahun baru menggunakan kembang api adalah perayaan yang paling umum dan sering dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah di negara Australia. Penyalaan kembang api dilakukan pada titik-titik tertentu yang biasanya pada pusat kota atau suatu tempat yang menjadikan titik kumpul warga setempat. Di Australia, merayakan tahun baru dengan memewah menggunakan ratusan kembang api di Sydney Opera House dan Harbour Bridge. Berikutnya kalender tahun baru di belahan dunia. Yang pertama, dalam kalender Bahai, tahun baru jatuh pada tanggal 21 Maret yang disebut Nowruz. Yang kedua, Rosh Hashanah adalah perayaan tahun baru bagi umat Yahudi. Hari tersebut jatuh sebelum tanggal 5 September pada kalender Gregorian. Yang ketiga, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Dalam kalender Hijriah dirayakan pada setiap tanggal 1 Muharram. Yang keempat, tahun baru Thailand, dirayakan mulai tanggal 13 April hingga 15 April dengan upacara penyiraman air. Yang kelima, tahun baru Jawa. Dalam kalender Jawa dirayakan setiap tanggal 1 Suro, disebut dengan Tanggap Warsa Enggal Siji Suro, dengan menampilkan pementasan wayang kulit purwa dan festival budaya. Yang keenam, tahun baru Tiongkok atau Imlek, jatuh pada malam bulan baru pada musim dingin antara akhir Januari hingga awal Februari. Dan yang terakhir, tahun baru Vietnam disebut Tết Nguyên Đán, dirayakan pada hari yang sama dengan Imlek. Itulah penjelasan asal-usul sejarah perayaan tahun baru. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Mohon maaf bila ada kata atau penulisan yang salah. Dan apabila video ini bermanfaat, berikan jempol Anda untuk video ini. Silakan share dan jangan lupa subscribe.